Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, kita hari ini sedang membahas tentang tema masuk surga nggak pakai amal ibadah. Maksudnya mungkin ini amal ibadah yang berat-berat ya gitu ya. Tadi sudah dibahas 3 sama guru kita. Yang pertama, masuk surga lewat orang dalam, ya bisa lewat anak, bisa lewat suami, bisa lewat kakek nenek atau mungkin orang tua gitu ya, Masya Allah. Yang kedua tadi adalah masuk surga lewat mengikhlaskan hutang. Dan yang ketiga adalah masuk surga dengan lewat meninggalkan dusta saat bercanda. Wah, jadi tidak ada dusta di antara kita. Iya. Selanjutnya, jamaah. Ini Ustadz Maulana dari tadi, Ustadz Maulana dari tadi tuh ngingetin saya. Ini ada lagi Mas Fadli yang mau dibahas sama ustadz kita tentang surga pakai. Tapi gimana lagi caranya biar bisa kita bicara masalah tentang yang keempat ya. Ini makin banyak yang ditinggalkan, tapi kadang gimana caranya agar kita nggak kepancing, apalagi sampai kita ini merendahkan. Wah, ini Masya Allah. Ustaz Syam, mau dijawab penjelasannya. Yang keempat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga selanjutnya dengan jalur apa? Mungkin bisa dikatakan bukan memakai amal ibadah yang berat-berat gitu. Tapi ternyata ada surga yang disediakan bagi orang yang jenis keempat ini. Jenis apa itu? Orang yang meninggalkan perdebatan. Subhanallah. Meninggalkan perdebatan. Lalu kita akan bertanya-tanya, kok bisa meninggalkan perdebatan itu bisa berhadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jawabannya Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa meninggalkan perdebatan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan meninggalkan perdebatan itu adalah sebuah amal ibadah atau sebuah kemuliaan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengutip ayat Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali bahwasanya seseorang yang berdebat biasanya akan menunggu kesalahan lawannya. Ketika dia menunggu kesalahan berarti dia sedang mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika dia mencari-cari kesalahan orang lain berarti sudah masuk ke dalam ayat yang tadi. Sedangkan Allah katakan janganlah saling mencari-cari kesalahan. Jangan saling memata-matai. Jangan saling menceritakan kesalahan. Subhanallah. Berarti kenapa meninggalkan perdebatan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga? Karena ia menghindari untuk mencari-cari kesalahan orang lain menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, kenapa disebut meninggalkan perdebatan itu adalah sesuatu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata terhindar daripada sifat kemunafikan. Terhindar daripada sifat kemunafikan, bukan menjadi orang yang munafik, yang mana orang munafik tersebut berada di paling bawahnya neraka, yang paling beratnya daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali bahwasanya seseorang bisa masuk surga karena meninggalkan perdebatan, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seseorang yang meninggalkan perdebatan sementara dia yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya rumah di pinggiran surga. Tapi seseorang yang meninggalkan perdebatan sementara dia adalah di pihak yang benar, maka Allah akan bangunkan baginya istana di tengahnya surga. Maka benar ataupun salah, ketika dia meninggalkan perdebatan, berarti dia sedang booking tempatnya di dalam surganya Allah. Baik itu di tengah-tengahnya kalau dia adalah di pihak yang benar, ataupun di pinggirnya kalau ternyata dia di pihak yang salah, tapi dia tidak mau menyakiti orang lain. Subhanallah. Maka ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau sebenarnya ada yang harus diluruskan? Nabi SAW mengingatkan, marra'a minkum munkara, siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia falyughayyir biyadi, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya atau dengan powernya. Kalau tidak bisa fabilisani, dengan lisannya. Kemudian kalau tidak bisa fabi qalbi, dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Apa yang dimaksud dengan mencegahnya di sini? Minimal bukan berdebat yang kita cari, menyalahkan orang lain, tidak, tapi kita mencegahnya berbuat keburukan, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah keburukan. Tapi kalau berdebat
berdebat hanya mementingkan ego sendiri, bukan karena Allah, inilah perdebatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka jalur keempat adalah jalur meninggalkan perdebatan demi memunculkan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Allahu taala. Ini yang sering saya juga kadang-kadang Apa suka itu, gemes Ustaz Mas Syah. Fadli? Tapi hebat Ustaz Maulana ini meninggalkan perdebatan. Ustaz Maulana itu tausiah kan kadang-kadang Iya. kan nggak pakai dalilnya dalam ayatnya ya, atau mungkin hadisnya secara bahasa Arab. Siap. Tapi bahasa Indonesianya dipakai. Nah, orang yang nggak menyimak, mana dalilnya? Mana dalil? Nah, itu tadi kan yang ditausiahin dalilnya, cuma gini artinya. sebenarnya. Gini. Makanya bagus Kalau itu. orang yang meninggalkan perdebatan itu kan ada batasannya sebenarnya. Nah, Ada batasan-batasan ketika kita berdebat. Berdebatlah dengan pakai ilmu, Masya Allah. bukan pakai otot. Benar. Pakai otak. Tapi gini Ustadz, kalau sampai ini kan bicara masalah tentang meninggalkan perdebatan. Kalau sampai seandainya ada orang berdebat itu sampai menjatuhkan keluarga kita gitu loh. Gini. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Masa kita tinggal diem aja gitu ya kan? Jadi gini. Sebenarnya inilah yang harus digunakan ketika orang berdebat. Berdebatlah pakai adab. Karena ada batasannya. Bisa tausiah aja pas kalian? Ini bukan tausiah, jawab singkat. Oh, jawab singkat. Oh iya benar. Oh iya benar, luar biasa ya. perdebatan Iya, nih. perdebatan ini. Perdebatan tausiah dengan jawab singkat. Ya terserah dia yang jawab ya. Dalam hal ini, seseorang yang meninggalkan perdebatan itu tadi, masukkan surga, dibangunkan rumah di surga. Ini luar biasa. Karena kenapa? Karena sebenarnya berdebat itu untuk mencari solusi. Benar. Itu bukan untuk merendahkan orang, Nah. bukan untuk menimbulkan kesombongan. Sebenarnya kalau ada yang berdebat, ya lebih baik kita diam aja dulu. Iya. Lihat sebenarnya apa sih maksudnya. Iya. Apakah dia pakai nafsu, pakai otot dan sebagainya. Silakan berdebat, tapi berdebatlah dengan sopan, ilmu dan akhlak. Boleh saya berdebat juga? Apa Itu tuh? udah nol. Kita Iya. lanjut yang lain ya. Iya, Bapak tadi iya. nggak mau berdiri sih. Kalau berdiri saya kasih panjang. Jamaah. Ini kita bicara tadi udah 4 ya. Apa sih yang kita bisa lakukan gitu ya tanpa harus beramal soleh tapi bisa masuk surga. Ini Masya Allah. Yang kelima caranya apa nih Bib? Kasih ke kita dong Bib, bocor aja Bib. Izin sama Fadol, Bib. Iya. Masuk surga nggak pakai amal. Bisa atau tidak? Bisa. Di antaranya memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa orang yang memaafkan dan mendamaikan kepada sesama fa ajruhu Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Ini juga dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan wa dzulima fastaghfar. Siapa orang yang didolimi tapi dia mampu untuk memaafkan orang yang mendolimi dia, maka dia mendapatkan hidayah Amin. taufik dari Allah Amin, Subhanahu wa Masya Allah, taala. amin. Pernah diceritakan Mas Fadli, Masya Iya, Bib. Allah, Nabi lagi berjalan, kemudian Nabi tersenyum indah, Oh, Masya indah Allah. Rasul. Sayyidina Umar Ibnul Khattab langsung melihat Nabi nyamperin, datang kepada Rasul. Kenapa nih Nabi tersenyum? Kemudian Nabi menceritakan, aku melihat, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 hamba ini saling berseteru waktu di dunia. Saling berseteru. Maka Allah bertanya kepada satu hamba ini, apa yang kau inginkan? Ya Allah, dia mendolimi aku waktu di dunia. Maka dia harus membayarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang kedua, bayar. Maka dia mengatakan, ya Rabb, aku sudah tidak bisa membayar. Amal baikku pun sudah habis. Amal baik kan, jadi kalau kesalahan, amal baik diambil tuh. Ya. Amal baik kita diambil untuk Na'udzubillah. membayar kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau lihat amal baiknya sudah habis? Maka orang itu mengatakan, kalau begitu ya Allah, amal burukku, dosa-dosaku, kasihkan dia. Masya Allah. Setelah ngomong begitu, fabakan Nabi SAW, nangis Rasulullah. Sayyidina Umar Ibnul Khattab langsung tanya, kenapa engkau menangis wahai Rasul? Itu hari, itu waktu, kata Nabi Muhammad, waktu yang paling dahsyat untuk orang yang memikul dosa-dosanya. Kemudian Nabi meneruskan ceritanya. Maka jadi lantas kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau inginkan? Aku ingin supaya dia ini dihukum ya Allah. Maka Allah suruh dia mandang. Suruh dia pandang ke atas, maka Allah perlihatkan surga yang begitu indah.
Syurga, gambaran syurga yang begitu banyak emas, bangunan dari perak, bangunan dari intan, bangunan dari berlian, sungai-sungainya yang begitu indah. Maka ini orang bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, buat Nabi yang mana ini? Buat Siddiqin yang mana ini? Begitu syurga itu indah, begitu tempat yang indah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Ini bisa saja siapa? Engkau pun bisa. Bagaimana ya Rabb aku bisa mendapatkan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bayar harganya. Bingung dia, bayar harganya. Lantas bagaimana aku bayar harganya? Kata, aku tidak punya apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap sesuatu ada harganya. Kalau kau pengen itu syurga, maka bayar harganya. Dia tanya lagi kepada Allah, ya Rabb, bagaimana caranya aku membayar harganya? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang, maafkan kesalahan saudaramu. Masya Allah. Kata Allah, maafkan. Kalau begitu ya Rabb, saat ini juga aku maafkan kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihatlah, pandanglah saudaramu, ambil tangan kanannya, jalanlah kalian, bawa dia ke masuk syurga yang telah aku janjikan. Amin, Masya Allah. Jadi kalau ditanyakan masuk syurga tanpa amal, bisa atau tidak? Bisa, yaitu maafkanlah kesalahan saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sesama manusia. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak, Habib. Waduh, kita jadi apa ya, ngeplongin hati jadinya ya mendengar tausiah ini. Jadi kalau misalnya punya kesalahan, ya udah saya udah maafin deh. Supaya dapat rumah dari berlian intan itu tadi, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak, Bib, atas penjelasannya. Jamaah. Yuk kita lanjut. Sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener ya, semua umat muslim sebenarnya akan kembali ke surga, tapi sebelumnya akan dicuci dulu di neraka. Nah, kenapa harus masuk neraka dulu kalau ujung-ujungnya masuk surga juga, Ustadz? Nah, nih, Ustadz Maulana jawab duduk. Tadi kan dia ngomong berdiri. Dengerin buat semuanya. Kenapa harus masuk neraka dulu baru masuk surga? Yeah. Kalau ujung-ujungnya masuk surga juga. Dengerin. Surga itu adalah tempat yang suci, yang bersih. Tidak mungkin masuk sesuatu yang kotor. Jadi neraka itu tempat pembersihan. Semakin banyak dosanya, semakin lama dibersihin. Bagaikan pakaian yang kotor-kotor, lebih banyak kotornya, itu lama dicucinya. Tapi kalau baju bersih, langsung masuk. Alhamdulillah. Udah di laundry baru dikasih, kan enak. Tapi kalau belum di laundry, banyak kotornya. Dikocok dulu, baru diatur dulu. Yang putih, yang biasa, yang keras-keras, apalagi kainnya. Apalagi kalau kain kesek, belakang dulu. Gitu. Kesek. Keset. Ya kesek itulah. Keset. Ya itulah. Keset. Coba Keset. Iya, keset. Tuh, 2, 3. Keset. Jadi itu kalau masih banyak maka dijemur panas matahari. Masih kusut maka disetrika. Masya Allah. Inilah surga itu adalah tempat yang bersih. Maka untuk membersihkan dosa-dosa itu lewat jalur yakni neraka. Makanya supaya tidak masuk neraka, bersihin dulu dosa kita di dunia lewat jalur tobat. Saya baru mau ngomong itu, Bapak udah ngomong dulu, saya nggak bisa ngomong lagi dong kalau gitu ya. Saya tadi mau nyampein itu, kok kita sepemikiran nih, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi di dunia ini ya, kita banyak-banyak tobat. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mencuci diri kita ini sebelum kita masuk ke akhirat. Jadi nggak perlu dicuci di neraka. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jamaah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon samarkan nama saya, tim Islam itu Indah. Udah disamarkan, alhamdulillah. Pertanyaannya, ketika saya dewasa dan punya keluarga sendiri, saya baru sadar bahwa di balik ujian yang Allah berikan kepada keluarga saya pasti ada hikmahnya. Saya baru kehilangan suami tercinta karena kecelakaan kerja. Saya sudah sabar atas kepergiannya, tapi kenapa saya selalu dimimpikan yang buruk tentang suami saya? Apakah benar ketika ditinggalkan orang tersayang itu juga butuh ikhlas? Tapi ikhlas itu berat, apalagi ditinggal selamanya.
dan membuat suami saya terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Syam? Secara penjelasannya mungkin, apakah memang ada hubungannya tidak keikhlasan ini sampai dimimpiin suaminya tuh yang gak baik semua? Mohon izin penjelasannya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Asfadli serta guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah ketika mendapatkan musibah segera membaca atau seketika itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha, atau Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Sebagaimana seorang wanita yang terduduk di seberang daripada sebelah pusara suaminya, lalu dia pun menangis sambil meraung-raung, lalu Nabi SAW pun menegur wanita tersebut dengan mengatakan sabar, bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Tapi wanita tersebut tetap menangis meraung-raung. Lalu ditegurlah wanita tadi oleh para sahabat, tahukah engkau yang menegurmu tadi, yang mengajarimu doa tadi, dia adalah baginda Nabi SAW. Lalu wanita itu pun menyesal mendatangi baginda Nabi SAW, disebabkan karena ikhlas itu kan butuh waktu, atau ridho itu membutuhkan waktu. Bagi seorang yang hidup di zaman Nabi saja, yang semasa dengan Nabi SAW saja, yang ditegur langsung sama Nabi SAW saja, itu kadang-kadang masih susah untuk mengendalikan hatinya, yang mungkin hatinya sangat tersakiti pada saat itu. Lalu wanita itu datang kepada baginda Nabi SAW, apalagi dengan kita yang mungkin jaraknya jauh dengan baginda Nabi SAW. Maka caranya apa? Yang pertama, dekatkan hati dengan Nabi SAW. Karena ketika hati ini sudah terikat dengan Nabi SAW, maka insya Allah kesedihan itu bisa hilang. Kenapa kok bisa? Ada seorang wanita yang menunggu kedatangan daripada baginda Nabi SAW ketika peperangan. Wanita ini suaminya berangkat perang, ayahandanya berangkat perang, anak laki-lakinya berangkat perang. Lalu tibalah sahabat-sahabat pulang dari medan perang. Wanita ini bertanya, "Aina Rasulullah? Mana Rasulullah?" Lalu dikabarkan, "Wahai ibu, sabar ya, suamimu meninggal dunia." Nah, ibu itu cuma mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Semoga Allah ampuni dosanya, sayangi ya. Tapi mana Rasulullah? Saya ingin melihat Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak terluka? Subhanallah. Datang lagi kabar yang lain, "Wahai ibu, sabar ya, anakmu juga syahid di medan perang." Dia doakan anaknya. Tapi mana Rasulullah? Saya ingin melihat Rasulullah. Saya ingin memastikan keadaan Rasulullah. Kemudian datang lagi, "Wahai ibu, ayahandamu juga syahid di medan perang." Mana Rasulullah? Semoga ayahku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melihat baginda Nabi SAW, wanita ini pun mendekat melihat keadaan Rasulullah, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Saya tidak apa-apa jikalau Nabi SAW tidak apa-apa juga." Kenapa hatinya bisa merelakan ataupun ridho atas kehilangan ayah, anak laki-laki dan juga suaminya sekaligus di medan perang? Karena hatinya yang dekat dengan baginda Nabi SAW, hatinya yang mencintai Rasulullah SAW. Maka ibu yang bertanya mungkin tidak mudah, tapi ketika kita belajar mencintai Rasulullah SAW, itu hati kita Allah yang memperbaikinya, Allah yang akan mengaturnya. Berusaha mencintai baginda Nabi SAW melalui memperbanyak sholawat, memperbanyak belajar tentang sirah nabawiyah. Insya Allah itu membuat hati lebih plong. Yang kedua, kalau kita katakan tadi di awal bahwa jalur masuk surga adalah ketika kehilangan anak, begitu pula kehilangan yang lainnya. Ketika kita ridho menerima takdir Allah, ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu yang dimaksud dengan jalur masuk surga orang dalam. Yang di awal tadi kita ceritakan bahwasanya suaminya meninggal dunia dan dia ridho terhadap kehilangan tersebut. Dia tidak menyalahkan Allah, bahkan dia tidak mempertanyakan siapa yang akan menafkahi saya ketika suami saya sudah tidak ada, ya Allah. Kenapa kau cabut nyawanya suami saya, ya Allah? Maka dengan cara itu ketika kita ridho dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan daripadanya surga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Yang ketiga, pertanyaan tadi bahwa kenapa saya masih dimimpikan dengan sesuatu yang buruk tadi. Subhanallah, mimpi buruk itu biasa dan wajar terjadi bagi manusia. Bahkan bagi orang beriman pun, bahkan bagi orang yang sangat soleh pun. Makanya Nabi ngajarin, kalau mimpi buruk, kalau terbangun, ayo meludah 3 kali ke sebelah kiri dengan mengeluarkan seperti itu, atau membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena sangat wajar seorang manusia itu bermimpi, dan mimpi buruk itu juga tidak selalu bagi orang yang buruk. Tidak, orang soleh pun kadang-kadang dikasih mimpi buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa ketika orang bermimpi buruk. Wallahu taala a'lam. Tuh buat jemaah yang nanya tadi ya, jelas ya. Iya. Ini beludahnya tuh pura ini aja, istilahnya doa. Nggak usah. Jijik banget. Ustaz Maulana. Ya ampun, saya dari tadi baru merhatiin. Maaf Ustaz, saya jadi nggak enak ini. Aduh. Wah. Ini kotor.
Gimana sih, malu lagi syuting. Maaf Bib, Iya, permisi, iya, Bib. Masya Allah. Boleh angkat kakinya Bib, maaf dikit Bib. Iya. Kenapa sih? Ya Allah. Kan kita masih syuting. Aduh. Kerajinan sih. Iya. Orang itu kerajinan tangan nanti waktu sekolah. Ini kerajinan lagi. Saya tuh takut nanti guru-guru kita bersin, Ustadz Maulana bersin, kan debu begini nggak bagus. Nah, itu bagus juga nih. Apa sih? Dan usah sandal semuanya. Iya. Ini bisa jadi clue. Oh, clue. Ada Ada clue-nya. Tanda orang masuk surga tanpa amal. Nyapu maksudnya. Ada lah. Oh, udahlah kalau nggak ada lagi tuh, mendingan ntar aja lanjut lagi. Kalau gitu kita sekarang bersihin dulu. Yang di rumah jangan kemana-mana, saya mau beres dulu ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, Bib, maaf. Ya Allah.